Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya, Jason Putri kelas 11 Saintek 5, bersekolah di SMA 16 Kota Bekasi. Kali ini saya akan menyampaikan materi di bab mata pelajaran Pancasila mengenai materi ATHG di Indonesia, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta contoh-contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang. Saya membuat video ini untuk nilai tambahan dalam mata pelajaran tersebut dan sekaligus memberi edukasi kepada kalian semua. Kalian pernahkah terpikir mengapa kita perlu memahami ATHG? Karena menjaga keutuhan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, TNI, atau aparat keamanan aja, namun merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia, termasuk generasi muda seperti kita. Lalu ATHG itu apa sih? Nah, ATHG itu merupakan singkatan dari A. Ancaman, T. Tantangan, H. Hambatan, dan G. Gangguan. Keempat unsur ini dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta menghambat tercapainya tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. ATHG dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, serta dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Masuk ke ATHG pertama yaitu A. Ancaman. Ancaman adalah setiap usaha yang bersifat mengubah atau merusak kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ancaman dapat berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Contoh ancaman non-militer yang sering kita jumpai saat ini adalah yang pertama, penyebaran hoaks, radikalisme, serangan siber, hingga upaya adu domba yang dapat memecah persatuan bangsa. Di era digital, peperangan tidak selalu menggunakan senjata. Informasi yang menyesatkan pun dapat menjadi senjata yang berbahaya apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. ATHG yang kedua yaitu T. Tantangan. Tantangan merupakan keadaan yang memerlukan kemampuan dan kesiapan bangsa agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Salah satu tantangan yang sedang dihadapi Indonesia adalah kestabilan ekonomi global. Misalnya, kenaikan nilai mata uang asing terhadap rupiah yang beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat ketika nilai tukar rupiah melemah, harga barang impor dapat meningkat. Hal ini dapat berdampak pada biaya produksi, harga kebutuhan masyarakat, bahkan daya beli masyarakat. Namun, kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memperkuat ekonomi nasional, meningkatkan produksi dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Dengan kata lain, tantangan bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, melainkan harus dihadapi dengan strategi dan kerjasama seluruh elemen bangsa. ATHG ketiga yaitu H. Hambatan. Hambatan adalah faktor yang berasal dari dalam diri, masyarakat, atau bangsa yang dapat memperlambat pencapaian tujuan nasional. Contohnya antara lain yaitu yang pertama, rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya disiplin masyarakat, korupsi, serta rendahnya kesadaran hukum. Korupsi misalnya, bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan memperlambat kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, integritas dan kejujuran harus ditanamkan sejak dini. ATHG yang keempat yaitu G. Gangguan. Gangguan merupakan faktor yang mengusik stabilitas nasional, tetapi skalanya belum sampai mengancam kedaulatan negara secara langsung. Contoh gangguan yang sering terjadi adalah konflik antar kelompok, tawuran, penyebaran ujaran kebencian, serta demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis. Perlu dipahami bahwa aksi demonstrasi merupakan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat, sebagaimana dijamin dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun apabila demonstrasi dilakukan dengan tindakan
perusakan fasilitas umum, kekerasan, atau mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, maka hal tersebut dapat berkembang menjadi gangguan terhadap stabilitas nasional. Karena itu, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai, bertanggung jawab, dan tetap menghormati hukum yang berlaku. ATHG pada masa kini tidak lagi sama seperti dulu. Jika dulu ancaman identik dengan penjajahan fisik, saat ini ancaman dapat hadir melalui media sosial, serangan digital, disinformasi, hingga tekanan ekonomi global. Kita hidup di zaman ketika satu unggahan di internet dapat memengaruhi opini jutaan orang. Kita hidup di masa ketika konflik dapat dipicu oleh informasi yang belum tentu benar. Dan kita hidup di era ketika ketahanan suatu bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan militernya, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, generasi muda harus memiliki sikap kritis, rasa nasionalisme, kemampuan literasi digital, serta kepedulian terhadap kondisi bangsa. Peran generasi muda menghadapi ATHG sebagai pelajar, mungkin kita berpikir bahwa masalah bangsa terlalu besar untuk kita hadapi. Padahal, langkah kecil yang kita lakukan setiap hari memiliki dampak yang besar. Kita dapat berperan dengan cara menggunakan media sosial secara bijak, tidak mudah percaya pada berita bohong, menghargai perbedaan pendapat, menaati aturan yang berlaku, belajar dengan sungguh-sungguh, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Nah, teman-teman sekalian, salah satu contoh nyata tantangan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah sempat menembus angka 18.000 per dolar Amerika Serikat. Bahkan pernah mendekati 18.200 per dolar Amerika Serikat akibat berbagai faktor global dan ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi ini mendorong Bank Indonesia untuk mengambil langkah stabilisasi guna menjaga nilai tukar rupiah. Lalu, mengapa hal ini penting bagi kita? Ini penting karena pelemahan rupiah bukan hanya angka di layar bursa. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Harga barang impor dapat meningkat, biaya produksi industri bertambah, hingga berpotensi memengaruhi harga kebutuhan sehari-hari. Inilah yang disebut sebagai tantangan ekonomi. Tantangan yang menguji seberapa kuat bangsa Indonesia mampu bertahan, beradaptasi, dan mencari solusi di tengah perubahan ekonomi global. Selain tantangan ekonomi Indonesia, juga menghadapi berbagai gangguan dalam kehidupan berbangsa. Salah satunya adalah aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Dalam negara demokrasi, demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun ketika demonstrasi berubah menjadi tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, atau bentrokan yang mengganggu ketertiban masyarakat, maka kondisi tersebut dapat berkembang menjadi gangguan terhadap stabilitas nasional. Nah, maka dari itu, yang harus dilakukan bukanlah membungkam suara rakyat, melainkan memastikan bahwa penyampaian pendapat dilakukan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Hadirin sekalian, ancaman terhadap bangsa saat ini tidak selalu datang dalam bentuk penjajahan bersenjata. Kadang ia datang melalui informasi yang menyesatkan. Kadang ia hadir dalam bentuk tekanan ekonomi global yang melemahkan daya beli masyarakat. Bahkan, terkadang ancaman muncul ketika sesama anak bangsa mulai kehilangan rasa persatuan. Karena itu, menjaga Indonesia bukan hanya tugas para pemimpin negara. Menjaga Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Sebab masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh seberapa besar sumber daya alam yang kita miliki, tetapi oleh seberapa besar kepedulian generasi terhadap generasi muda negeri ini. Teman-teman sekalian, ancaman harus diwaspadai, tantangan harus dihadapi, hambatan harus diatasi, dan gangguan harus diselesaikan dengan bijaksana. Indonesia telah melewati berbagai ujian sepanjang sejarahnya, dari penjajahan, krisis ekonomi, hingga berbagai gejolak sosial. Namun bangsa Indonesia tetap berdiri,
Oleh karena itu, marilah kita menjadi generasi yang tidak hanya pandai mengkritik, tapi juga mampu memberikan solusi. Generasi yang tidak hanya bangga menjadi warga negara Indonesia, tetapi juga bersedia menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Karena Indonesia bukan sekedar tempat kita dilahirkan. Indonesia adalah rumah yang harus kita jaga bersama. Baik, sekian materi ATHG dari saya. Saya Jazan Putri. Terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.